This is Pop Bella's Futurist Female Podcast. Let's go. Nah, lanjut lagi. Itu kan harapan kalian kepada perempuan-perempuan lain gitu ya. Tapi sebenarnya kalau misalnya kalian bisa mengubah tata pendidikan gitu atau dari rumah, itu mungkin bisa dimulai dari mana? Ayo ibu. Ayo ibu. Ayo bu. Ibu. Dari dimulai dari ini yang terdekat sih. Okay. Yang terdekat dan yang paling sederhana dulu harusnya gitu. Semisal kayak di sekolah harus segera diberi pengetahuan tentang batasan-batasan yang harus tahu gitu, semisal seperti batasan bercanda gitu. Kalau sekarang masih di sekolah tuh masih lumrah, bahkan gurunya sendiri gitu yang misal bercanda tentang tubuh perempuan. Seksis ya. Bercanda yang seksis gitu. Terus yang itu akhirnya memicu, sebenarnya yang kita nggak tahu itu di sekolah tuh banyak terjadi kekerasan juga. Dan kita pernah mengalaminya sendiri gitu, dan itu terjadi bukan cuma dari perguruan tinggi aja, tapi dari sejak sekolah dasar. Itu kekerasan maksudnya kekerasan fisik atau verbal? Segala macam. Oh gitu. Fisik dan verbal gitu. Masih. Kayak misal di SD tuh anak-anak kecil tuh misal kayak payudara gitu dan segala macam, dan guru tuh kayak ya udahlah namanya juga bercanda gitu kan. Itu terus bahasa-bahasa yang digunakan juga vulgar dan terlalu dewasa untuk anak seusia itu gitu. Nah, terus lanjut ke menengah gitu. Akhirnya banyak terjadi kayak kehamilan tidak diinginkan gitu di pelajar gitu, karena ya mereka taunya untuk belajar misal untuk mengenai reproduksi sendiri gitu, mereka kan belajarnya ya lewat video-video yang tidak senonoh gitu, misal di internet, yang karena di lingkungan pergaulan di rumah dan di luar sekolah kayak begitu gitu, bisa dengan mudah. Maksudnya edukasi seks itu masih tabu, gitu masih kan? tabu. Iya. Jadinya ya belajarnya ya bukan dari tempatnya. Gitu. Berarti misalnya kalau ngomongin kekerasan itu juga nggak yang sudah puluhan tahun yang lalu, tapi ternyata sampai sekarang pun masih ada gitu, berarti masih eksis ya. Terutama di pelosok. Karena kan pengetahuan tentang kayak kekerasan kayak gitu-gitu tuh kayak masih sangat minim lah gitu. Harapan kalian apa? Edukasi seperti apa yang kalian harapkan dari rumah? Agar misalnya kita kan nggak bisa berharap banyak gitu. Kalau sekolah kan memang sudah ada patternnya, sudah ada peraturannya segala macam gitu. At least kan dari rumah ada yang harus bawa bekal nih gitu, bekal norma dan sebagainya gitu. Apa harapannya? Mungkin harapannya sih lebih ke ketika mengedukasi tentang ketubuhan itu jangan cuma perempuan saja yang ditakut-takuti terus gitu. Karena yang aku rasakan sendiri, yang kita bertiga rasakan di rumah dan kita sering saksikan itu terus-terusan yang kamu ke sekolah ini apa pakai seragamnya jangan yang ketat gitu. Atau misalnya ya pokoknya segala macamnya gitu diatur. Sedangkan anak-anak laki-laki lebih ke ya udahlah gitu, namanya juga menyerah pada kata namanya juga laki-laki, anak laki-laki mah ya nakal-nakal dikit boleh gitu. Tapi tidak mengedukasi lower your gaze. Gitu. Itu kan ada di Al-Quran ya, Shay. Lower your gaze. Terpampang nyata. Tapi tidak dikeluarkan di kehidupan nyata. Sih berarti di daerah masih seperti itu ya. Next questionnya ini kita kembali ke musik. Ini kan kita ngomongin band metal perempuan, udah gitu ya, ini sebagai orang-orang jarang melihat ya, karena kalian berhijab semua gitu, itu udah mau nggak mau gitu, part of the bargain gitu. Tapi kalau misalnya ngomongin band metal, memang perempuan tuh bisa dihitung jari. Betul. Yang menggeluti metal gitu. Ada nggak sih yang kalian suka banget band perempuan? Ada. Saha eta. Ayo dari sini weh dulu. Dari sini udah. Ya, langsung di. Kalau aku sih lagi suka itu yang baru itu The Warning. Juga baru. Perempuan terus sama-sama bertiga juga. Aku suka tuh lihat performnya pas di panggungnya itu kayak energik banget gitu. Gitu. Banget. The Warning. Wah, ini bisa menjadi bagian artikel Pop Bella nih. Band yang lagi didengarkan gitu. Misalnya gitu kan. Nah, kalau kamu gimana sih? Aku ada sih band perempuan juga. Dari mana aku lupa asalnya, cuman musiknya emang lebih keras dari kita bahkan. Namanya gitu. Crypta Death. Crypta Death. Ya, itu
sangar-sangar banget sih. Itu dari mana Cryptadeath? Malah aku lupa lagi ya. Tapi aku tuh justru tahu mereka tuh dari event-event yang bawah tanah gitu. Oke. Iya, karena musiknya underground. musiknya Dark, gelap, enggak kenceng banget. banget. Oke. Ya, Keren. Siti. Kalau aku cinta banget sama adik-adikku tercinta. Aduh. Delinda Lindas. Bener. Jadi aku tuh suka, apalagi ada lagunya yang seksis. Oh iya, Resist Sexist Boy. Iya, iya yang itu. Oh, oke. Iya. Dan apalagi di situ kan drummernya tuh nyanyi, dia kenceng banget. Dan aku tuh iri banget sih sama dia bisa main drum dengan apa sih? Stabil. Nyanyi juga stabil. Kayak Jadi, Taylor ya, iya. almarhum. Almarhum. Rest in peace. Iya. Tapi itu ya kayak Iya. gitu ya. Tapi lo juga pengen kayak gitu gak sih? Pengen banget. Sedang proses. Sedang proses. proses belajar. Makanya aku kayak malu, aduh itu anak kecil gitu, dia bisa, tapi aku umur 22 masih Jalan masih malu-malu. panjang. Gak apa-apa, jalan masih panjang. mungkin usia. Tidak bisa bohong usia. Yang Usia penting tidak percaya bisa diri Iya, harus percaya. bahwa lo bisa, Iya. ya kan? Betul. Nah, berkaca dari pengalaman kalian sebagai musisi nih, yang sudah tur Eropa, dan saya juga tidak tahu apakah kalian sudah mengalami kehidupan rock and roll sebenarnya gitu. Kalau kalian punya keturunan, apakah boleh jadi musisi? Nah, Ngakak banget sih. Emang kamu mau punya keturunan? Tuh mas, mangga weh. mangga weh. Lagi searching dulu. Oh, gitu. Ya udah aku dulu deh. Kamu dulu. Kalau aku sih kalau misal suatu saat nanti punya anak gitu, terus misal dia pengen belajar musik, ya akan aku ajarin gitu. Oke. Tapi setelah nanti dia bisa, keputusan dia apapun itu, mau misal serius gitu atau enggak, ya itu silahkan kembali ke dia lagi gitu. Ketika Oke. misal dia memilih untuk ya udah aku pengen serius di musik gitu, misal oke, tapi harus tanggung jawab pada pilihannya sendiri gitu. Kayak aku sekarang pahit manisnya aku telan sendiri gitu, Iya, karena iya. ya ini udah konsekuensi dari apa yang jadi pilihan aku Iya. gitu. Oh, gimana, Windy ini? Kayaknya udah siap. Widih. Siap ya. Ya ibu. Ibu. Ya sama sih gitu, kalau misalnya mau belajar ya udah diajarin, tapi kalau misalnya mau serius itu harus mikir-mikir dulu lu. Itu mikir dulu dah, itu mah nanti deh. Pokoknya senang-senang wae gitu sekarang ya. Senang-senang dulu. Gimana, Siti? Jadi kok sama ya? Jadi aku juga sama sih, kalau misalnya suatu saat aku punya anak, Yeah. aku tuh bakal ngizinin dia buat belajar main musik apapun itu, dan Oke. setelah dia bisa, ya terserah dia antara dia mau milih jadi musisi atau musik cuma dijadiin cuma apa sih? Senang-senang aja. Senang-senang hobi supaya aja. hobi aja. Iya, Aku oke. juga Tapi saran kamu nih, saran aku lu mending serius mending enggak? mending Kita jebak. Kita jebak. jangan dibikin kerjaan yang utama aja lah. Jadi dia harus Oke. punya sampingan dibanding Sampingan yang musik. lebih utama. Iya, sampingan yang lebih Iya, utama. iya, iya. Musik Kode- tuh kode-kode cuma buat sesuatu itu nih. lah. Iya, iya. Cuma buat senang-senang senang-senang aja. doang, ya kan? Kenapa Biar sama. biar kita jadi dua korbannya tuh. Aku nggak mau sendiri. Oke, tapi kalau ngelihat kalian ngobrol nih sekarang, sebenarnya kalau di rumah berantem gak sih? Berantem. Berantem. Perang dingin sih. Perang dingin. Apa yang diributkan kalau lagi di rumah? Segala Segala hal, sampai ke hal sekecil masalah piring gelas aja tuh bisa jadi. Iya. Oke. Bisa jadi ini. Misal habis makan gak dicuci, wah itu bisa jadi perang dunia Perang itu. dunia. Ada yang Wow. jemur anduk tapi nggak dijemur nggak? Naruh anduk sembarangan. Di kasur tuh. Oh, di kasur, Ya. iya. Sering. Itu adalah gambaran pernikahan teman-teman. Oh iya ya. Kita nih kayaknya Udah latihan. kita keluarga tapi nggak harmonis. Harmonis aja sudah. Masalah sendok, piring, Ya, ya, anduk. Nah ya. itu masalah Hal-hal pernikahan kecil lah. sebenarnya. Iya. Udah Jadi latihan. mungkin sebenarnya kalian latihan untuk menikah. secara tidak langsung. Menghadapi Gladi. 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 Oke.
Tapi sebenarnya kalau kita ngomongin soal kalian sebagai musisi yang udah punya nama, bagaimana cara kalian tetap berusaha untuk humble? Enggak sih. Mau jawab begitu Apa ya? Kalau aku kayaknya ini tidak untuk ditiru. Oke. Waduh. Karena cara nggak tahu aku humble gak sih, tapi setahu aku di komenan tuh banyak yang bilang aku suka dengan keangkuhan Siti, tapi nggak tahu lah itu. Oh, humble brag. Merendah untuk meroket. Cara aku buat tetap humble adalah aku selalu mandang bahwa aku tuh belum apa-apa. Oke. Jadi emang negatif sih ya, karena kan nantinya kita bakal nggak menghargai rendah diri dan tapi emang jujur sih aku selalu nganggap kalau aku tuh belum apa-apa. Jadi ketika nemu hal baru tuh, wah aku harus nih, padahal kerja kerasnya mah sedikit. Kerja kerasnya segini, cuma ngomong doang, keinginannya segini. Oke, Marsha. Kalau aku sih emang kamu humble. kamu jangan gitu dong. Aku sih lebih ke nggak terlalu ngelihat ke atas tapi juga nggak ke bawah gitu. Karena ya tadi aku bilang gitu, kadang rendah diri dan humble itu beda tipis gitu. Jadi dan sebenarnya orang-orang kan juga punya standar yang beda gitu tentang apa itu humble gitu. Kadang misal dengan di DM aja kita nggak balas karena kita sibuk, kita bisa tiba-tiba dibilang nggak humble gitu. Jadi aku ya cuman ketika misal orang nanya ke aku gitu atau apa aku selalu berusaha untuk ngerespon yang baik gitu sebisa aku gitu. Kalau misal orang-orang masih nganggap ih kok sombong ya gitu, pada aku udah respon baik ya aku nggak mau ikut campur, itu urusan mereka. Iya. Gitu. Gimana? Wit, udah siap? Aduh, gimana ya? Pasti bingung. Karena kamu sombong. Enggak. Lebih sombong kamu. Ya udah, sama-sama arogan jangan. Ya, sama-sama arogan. Jangan bertengkar. Kalau aku lebih banyak belajar aja sih, terus menjadi diri sendiri tanpa melupakan gitu kalau asal mula aku gitu dari mana, terus tanpa melupakan siapapun yang sudah membantu aku, membantu kita. Karena Widi tuh ini sekali, humble sekali. Dia selalu jadi tempat curhat netizen. Oh beneran. Minjem uang ke Widi gitu. Oh bener. Sampai ada yang minjem uang. Banyak yang DM gitu. Ke aku mah yang nge-DM-nya curhat, pinjem uang. Oh gitu. Masalah rumah tangga gitu. Masalah rumah tangga. Astaga. Widi, aku lagi bertengkar sama istriku gitu. Pengadilan, gitu. cocok jadi pengadilan. Coba dijelaskan itu bisa kayak gitu gimana? Aku juga bantuan bingung. hukum. Cocok jadi karena auranya kali ya, aura tempat curhat. Yang terbaru itu yang minjem uang. Jadi tiba-tiba assalamualaikum minjem uang segini. Aduh kok ini aku bingung kan cara balasnya gimana. Sampai kan nanya dulu gimana. Tapi ada komen-komen negatif dari netizen gitu, banyak nggak sih? Kalau komen negatif? Banyak. Oh banyak juga ya? Banyak. Di antaranya kayak gimana komennya? Kayak misal disebut kita sering sebut kacang lupa kulit gitu. Kayak misal kayak gitu. Terus kayak orang-orang baru mulai ya? Gimana mau? Lah baru pindah. Iya, terus kadang kayak misal aku nih sekampung loh sama mereka gitu. Mereka tuh kalau di kampung wah arogannya gitu, bukan main, ketemu di jalan aja buang muka. Padahal kita nggak tahu sih dia siapa gitu. Masa kita ya Garut kan luas gitu, kita nggak mungkin kenal semua orang gitu ya. Mungkin mereka kenal kita dan mungkin notice kita ketika di jalan, terus kita agak sengaja misal buang muka gitu atau gimana karena kita nggak kenal kan. Kayak gitu banyak sih. Tapi nah ini kan pasti hate comments udah mulai banyak nih ya. Kalian ignore aja atau pasti ada yang kayak kebawa ke hati gitu, ada nggak sih? Atau kayak udah lupain aja deh gitu. Kalau aku tuh kadang santai ngadepinnya, tapi dia tuh sedikit-sedikit kayak ngancurin kepercayaan diri aku. Makanya dia tuh yang sering jadi kayak misal, "So aku pantas gak sih pakai baju ini?" Soalnya jahat banget ada yang komen kayak, "Kamu sebaiknya diet deh, soalnya udah jadi artis internasional, bisa nggak tubuhnya bisa lebih kayak Widi sama Marsha?" Ada ya, itu ada kan kayak gila. gitu ya. Terus ya udah deh aku screenshot terus aku upload biar
fans aku yang ngurus. Jadi jahat banget ya. Kamu jahat karena sekali. dia arogan. Iya, arogan. Memang. Tapi ya itu yang harus dihadapi ya, pahit-pahitnya ya. Kayak gitu. Memang. Oke, next memang. Next adalah Wacken Festival nih. Udah Ya. kelok ya. Iya, udah. Oh, Eropa lagi. Kita Alhamdulillah. Ada schedule apa aja so far tahun ini 2022 selain Wacken? dimulai bulan Juli. Jogja ya? Enggak. Bukan. Di Inggris. Oh, Inggris. Iya. Oke. Kita ada UK 2, ada Oke. yang udah fix tuh 2, Manchester sama London. Oke. Terus habis itu di Ceko, Oke. habis itu Jerman, dan kemungkinan masih bisa bertambah sih. Amin. Amin. Kalau yang di Ini berarti serangkaian tour atau beda-beda festival? beda-beda festival. Beda-beda. Oh, beda-beda. Iya. Jadi bukan satu kesatuan gitu ya? Bukan ya? Oke. Oh, nice. Yang Jogja itu kapan? Itu bulan November. September. Oh, September. Berarti bisa dibilang 2022 ini lebih aktif ketimbang 2021 kemarin. Iya. Atau lebih padat ya? Udah mulai mulai bangun. udah mulai Bersemangat bangun lagi ya. ya. Aduh, sehat-sehat ya, Nak. Amin ya Rabbal Alamin. Ya Allah. Amin. Jangan mudah tergoda hal-hal yang buruk ya, Nak. Kehidupan dunia. Iya. Dunia malam. Karena jejak Dunia digital malam. itu tidak bisa dihapus begitu ke gap. Nah, jangan sampai hati-hati. Nah, Alah, cenah. Nanti aku kalau ada yang salah-salah dikit tit gitu. Disensor. Nah, kalau ngomongin jadi penasaran nih, ada pengalaman unik apa ketika kalian ke Eropa kemarin? Tur pertama kali yang bikin kan, kok bisa begini? Gitu. Apa ya? Gak ada air. Ya. Oh, di kamar mandi. Ya di kamar mandi. Oh iya. Jadi kalau misal buang air besar harus langsung mandi. Ya, sebenarnya itu dijual loh portable. Ada semprotan portable. Ada. Wah, Cari di e-commerce oke, tanpa oke, menyebut oke. merek. Tunggu mereknya nanti jadi iklan ya. ya. Tiba-tiba muncul gambarnya doang. Jangan seenak-enaknya disebut. Cari di e-commerce ada. Gitu. Apa namanya, kita jadi bahas di sini nih, bidet, portable bidet. Portable bidet. Jadi kalau nanti kan mau ke UK kan, Ya. kalian bawalah itu penyelamat bagi orang-orang Asia. Oke. Alhamdulillah. referensi. Terus apa lagi? Aku makanan sih. Oke. Aku sangat tersiksa makanan karena gitu. aku tuh nggak bisa makan roti. Sesuatu Oke. yang manis aku nggak bisa. Oh, gitu. Jadi di sana aku makan roti pakai cabe, pakai cabe bubuk gitu, pakai chili oil, apapun lah pokoknya yang pedas gitu, yang bikin pedas. Terus makan sandwich aku muntah. Ya pokoknya Karena ada daging sama roti. Jadi Oke. itu nggak masuk di akal aku. oh baik. Mulai gotaknya jadi. Oke. Iya. Terus apalagi ya? Jadi kalau misal makan nih kayak kepepet gitu aku paling ya minum aja Coca-Cola. Tit. Enggak. Minum soda. Minum soda. Oke. Terus manual. Terus Tita di tukang. Terus nemu makanan absurd sih, kayak misal nasi yang lauknya mangga gitu. Oh, Enggak. oke, kayak di Thailand gitu kali ya. Ya kalau Mangga sama kalau misalnya Ini beda nasinya. Ini beda, Nasi nasi beneran. yang Nasi bener, beneran. yang buat- ya, Oke. kalau itu kan kayak ketan gitu kan. Iya. Ini nasi beneran, terus kayak ada kayak es krimnya gitu tapi anget. Terus Oke. jamur mentah gitu. Aduh, aku tidak bisa bingung. Iya. Confused. Itulah yang bikin kangen Indonesia lagi gitu. Iya. ya. Nah, iya. Tapi jadi wawasan secara kultural jadi lebih luas karena udah di sana jadi tahu oh budayanya begini gitu, kulturnya begini gitu ya. Nah, kalau gitu mendekati pertanyaan terakhir. Udah terakhir sih sebenarnya. Coba sebutkan, ini pertanyaan titipan dari netizen Pop Bella. Waduh. Sebenarnya kalian tuh dengerin lagu siapa sih? Berarti coba sebutin masing-masing 3 musisi yang sedang rajin kalian dengerin. Widi dulu nih, gantian. Biasanya Siti dulu Iya, kan. iya. Iya. Show up mulu dari tadi. Itu mau kamu. Nanti aku trending. Makin overconfidence nanti. Kalau aku yang Oke. sekarang lagi didengerin itu nggak metal sih, Nggak nge-jazz apa-apa. sekarang. Jazzy. Iya, soalnya kemarin PR aduh gak naik. Gagal kemarin PR aku les pas.
Sekarang lagi dengerin yang jazz, Jaco Pastorius. Oke. Terus selain itu dengerin, aku nggak tahu sih cara bacanya, tapi Michael Vivo Quinha tulisnya itu. Terus sebelum itu yang aku dengerin itu Tool. Oke. Ini masih pokoknya jazz ya, di area jazz ya. Ya, yang dua jazz, yang Tool itu rock apa sih? Progresif gitu. Rock progresif. Oke. Marsha. Aku sekarang lagi dengerin ini sih, dengerin lagi Korn. Oke. Terus Trivium sama satu lagi Disturbed ada ya. Itu terus paling sisanya ya yang lewat aja di beranda apa aku dengerin. Yang selewatnya aja ya. Ya, selewat aja. Gimana Siti? Ya. DJ Pool Bass. Enggak, oke. Kalau aku dengerinnya karena sekarang mengenang almarhum Taylor Hawkins. Jadi Foo Foo Fighters ya. Fighters. Oke. Terus siapa sih? Aduh lupa lagi. Langsung ngeblank. Yang inget dulu deh, Gojira sama satu lagi teh. Aduh, itu sedikit padahal di otak aku. Aduh, lupa. Apanya yang sedikit tuh? Coba lagunya apa? Mungkin teman-teman ada yang tahu. Oh iya, Porcupine Tree. Oh, Porcupine Tree. Porcupine Tree. Oh, oke. Gitu. Itu yang didengarkan oleh Voice of Baceprot. Oh ya, gue harus deket-deket ya. Ya. Itulah yang didengarkan oleh Voice of Baceprot. Oke, Yes. guys, thank you so much udah datang di podcast Pop Bella. Semoga kita bisa berjumpa lagi di kesempatan yang lain. Mungkin setelah tour, jadi bisa sharing lagi ya cerita pas lagi. Amin. Abis dari sana, berarti itu akhir 2022. Iya. Karena kan sibuk selama 2022 ini. Oke, so let's wrap it up.